Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa ra'an dzalika liman khasyiya rabbah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga dengan sehat kita bisa melangkahkan kaki untuk menghadiri kajian tahsin, yaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran merupakan kalamullah, sehingga bagi siapa yang terus menerus berinteraksi dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan manfaat kepada hamba-hambanya yang selalu dekat dengan Al-Quran. Tujuan dan harapan kita adalah ingin mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka Al-Quran yang kita baca, harapan dan tujuan kita adalah sesuai dengan apa yang diharapkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina atainahumul kitaba yaslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Jadi Allah telah memerintahkan kepada kita bahwa setiap orang-orang yang telah diberikan Alkitab, yaitu maka Al-Quran, bacalah dengan berikan setiap hurufnya adalah hak, ya. Diberi hak, tilawati, berikan haknya, sehingga setiap huruf memberikan nilai 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyi amsa, liha mendapatkan 10 kebaikan. Maka Al-Quran adalah ajrong kabiro, pahala yang besar, ya. Apakah kita sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu hak Al-Quran, yaitu demi hurufnya? Maka dengan ini di malam Sabtu kita terus berjuang dan berusaha, setiap hurufnya ingin sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, yaitu memberikan nilai kebaikan dengan memahami makharijul huruf dan tempat keluarnya huruf itu sendiri, sehingga Al-Quran yang dibaca memberikan dampak yang baik karena membacanya dengan berkualitas, maka pahala pun berkualitas. Itulah harapan dan tujuan kita, ingin mendapatkan kebaikan si Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam belajar, memahami Al-Quran sampai akhir zaman. Gimana kabarnya hari ini? Sehat?
Ya, semoga sehat selalu, ya, sehat pikirannya, sehat lahir batinnya, pesaknya juga sehat, ya, cukup, ya, untuk apa yang diharapkan oleh kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tenang, ya, dalam hidupnya. Di malam ini At-Takatsur, ya, At-Takatsur baru ya, untuk ayat kedua lupa lagi, ketiga keempat, oh iya tuh, alhamdulillah, ketiga keempat, ya, oke, ya. Tadi dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Ya, ayat ketiga sampai keempat itu hampir sama, ya. Hanya di ayat yang keempat ada thumma. Di ayat yang ketiga, kalla sawfa ta'lamun. Kalau kita bahas di mad tentang panjang, ya, ini yang harus dipegang setiap kita masuk kepada Al-Quran, ya. Yang paling harus kita siapkan dulu adalah tentang mad, kan. Baik yang mad asli yang dibagi 5, apakah itu mad tabi'i, 1 dari mad asli itu, kedua mad badal, ketiga mad iwad, keempat mad tamkin, dan kelima mad silah qasirohnya. Itu adalah kelompok mad asli yang harus dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Kenapa? Karena mad sangat penting, sehingga kesalahan mad juga kesalahan lam jalali, artinya kesalahan yang fatal, ya. Jadi oleh sebab itu maka perlu diperhatikan oleh kita mana yang harus dibaca panjang dan mana harus yang dibaca pendek. Pengalaman demi pengalaman, ya, itu baik anak kecil, remaja dan manula, ya, itu secara teori hafal tapi pada prakteknya ternyambung, gitu kan. Itu yang alami, walaupun masih apalagi mungkin orang tua yang masih anak SD pun, ya, tahu ini teh pendek, Pak, tapi kenapa? Iya pendek, tapi kenapa panjang dibacanya? Itu yang pengalaman, gitu, ya.
ya ya di surat Asyam, ya ini penemuan ya, di surat Asyam ayat ke-10 ya, bisa lihat dulu dua lembar ke Asyam halaman 555. Di ayat yang ke-10 ya, wa qad khaba man dassaha, di surat Asyam ya. Surat Asyam belah kanan ayat ke-10-nya, tengah-tengah. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Jadi si ba'na itu panjang, si kho-nya pendek. Ada kho-nya panjang dan si ba-nya pun dibaca panjang. Tanya, wa qad kho panjang, ya panjang atau ustadz, jangan ada alif, nah gitu. Jawabannya bener. Yo. Terus ba-nya panjang pendek, ya pendek atau udah nggak ada alifnya. Ya atuh baca wa qad khaba man dassaha. Ayo ba panjang pendek. Ayo baca panjang atuh. Nah itu. Baca lagi wa qad khaba man dassaha. Ya, itu berkali-kali ba-nya pendek. Tapi dibaca panjang weh pada pelaksanaan. Itulah, itu anak yang cerdas masuk. Jadi ini pengalaman yang terjadi ya seperti itu. Wa qad khaba man, nah habatnya panjang kan gak ada alifnya, hulang gitu kan. Nah inilah pengalaman yang terjadi, sehingga belum tentu kita menguasai materi pada pelaksanaan bibir teh nah begitunya ya gitu kan. Itulah pengalaman. Jadi ya hati-hati. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man bamang itu. Oh bamang. Qad khaba man. Nah, itu adalah teknis. Nah, itu sepintas saja. Ya, jadi tahu itu panjang, tahu itu pendek, tapi dibaca panjang. Kumaha lidahnya itu begitu. Nah, remnya los ya. Jadi ya awal kita baca Quran kan pendek, a ba ta ja sampai kepada ya, u bu tu su sampai kepada yu, i bi ti si sampai kepada yi. Itu yang sifatnya tunggal. Setelah dibantu dengan huruf, karena harokat itu kan ada 3, ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Fathahnya dibantu sama alif, dhammahnya dibantu sama waw, dan kasrohnya dibantu sama ya. Di ayat yang ketiga, mana fathah yang bertemu sama alif? Kalla saufa ta'lamun. Gak ada yang lainnya, cuman satu. Ya, satu di harokat fathah yang bertemu sama alif. Catat. Dhammah yang bertemu sama waw, pasangannya ini kan pasang yang serasi. Ya, sampai kiamat terusnya hidupnya teh pasangan teh nggak selingkuh gitu lah. Setia weh eta, gitu kan. Gitu, setia. Kalla saufa ta'lamun, gitu. Lamuna, gitu kan. Nah, lamu itu dhammah bertemu sama waw, itu pasangannya. Pasangan apa? Ya tadi, pasangan maddo bi'i. Satu la, kedua mu. Ketiganya nggak ada di harokat di ayat yang ketiga. Tuh.
Ada juga di ayat yang kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nah itu pas tah semua huruf mad tabi'i yang fathah, domah dan kasrohnya cukuplah sebagai mewakili. Tuh. Nah, di ayat kembali ke ayat yang ketiga tadi ya, tentang mad dulu ya. Nah, ada mad yang selingkuhan. Tuh, mana yang selingkuh? Tuh. Yang selingkuh enggak? Pembi tahu yang selingkuh mana? Adalah sau. Kenapa selingkuh? Fathah berpasangan sama wau, ya nggak mau. Nggak wau mah sama fathah mah sama halif, itu selingkuhan namanya. Selingkuh. Hah? Bukan mad itu. Bukan mad. Kalau dulu waktu kecil disebutnya mad. Waktu saya belajar madlin. Nah, penempatan yang belum tepat. Nah, maka si sau itu bukan mad, tapi harap-lin. Harpulin. Huruf lin, huruf lunak. Au bau tai, gitu kan. Bau tai. Nah, itu yang disebut harap lin. Bukan mad. Dan masing-masing ayat mad mah harus ayat 2. Sa, su, 2 pasangan. Si. Nah, itu sau. Nah, itu udah sa, a sama u kan beda. Bukan pasangan. Tuh. Nah, maka disebut harpulin. Si harpulin ini bisa menjadi mad kalau diwakofkan, diberhentikan satu oleh tanda akhiran ayat ya. Itu seperti surat Quraisy, ila fi Quraisy, itu kan. Tuh. Atau diberhentikan karena napasnya habis. Alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir kalla sauf. Boleh. Berubah itu menjadi bukan harpulin, menjadi madlin. Kalla sauf. Bukan kalla sauf, bukan. Maka dihukum berubah. Kelompok mad kan tadi ada mad asli, mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad tamkin, mad silah qasirah. Lagi kelompok mad far'i, cabang 10 ya. Tuh. Ada yang sukun ya, ada mad arid li sukun, ada madlin 2. Madlin, mad arid li sukun ya tadi, bukan tadi, yang di ayat yang ketiga. Ta'lamun, minimalnya 4 harokat. Karena bukan 2 harokat lagi. Dia pembagian ke mad far'i, cabang. Mad far'i minimalnya 4. Tuh. Saub kelompoknya mad far'i sama dengan mad arid li sukun. Jadi dipanjangkan harus minimal 4. Kalla sauf. Boleh. Kalau orang qiraat mah.
hatta zultumul maqabira kalla sawf. Boleh itu panjang. Sama dengan waktu di azan subuh. Naum, jangan gitu, hukum gitu. Jangan diartikan dengan diartikan lebih parah tuh, sholat lebih baik daripada tidur. Nah itu kan sholat subuh lebih parah. Ya, kalau ngebandingkan sholat lebih baik pada tidur di sholat tahajud boleh, betul nggak? Nggak apa-apa nggak sholat juga. Ya, sholat lebih baik pada tidur gitu artinya. Kalau diartikan jam 3 boleh. Kalau diartikan jam subuh nggak boleh itu wajib sholat ya, lebih baik kepada tidur. Itu penempatannya. Nah, itu. Jadi adzan awal ya lebih baik daripada itu. Sauf, naum, jangan naum, gitu, ya. Biarkan saja. Ya, kita kan punya ilmu. Itu tuh masuk kepada mad far'i, mad alif disukun 2. Belum ada mad farku, mad lazim musaqqal kalimi, mad abim, ada mad silah tawilah, itu kan kelompok-kelompok yang di atas 4 gitu. Kalau di tajwid yang baru nggak ada. Tajwid yang lama nggak ada, Pak. Itu mah ada daurah. Yang tadi ya Timur Tengah, makanya mad asli dibagi 5, nggak ada di dalam tajwid yang ini. Itu mah yang bagi 5, mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad tamkin, mad silah. Mad far'i cabang yang panjangnya harus di atas 4. Yaitu mad wajib mutasil, mad zaid munfasil, mad parku, mad lin, mad adit disukun. Ayat 4 lagi ada mad lazim musaqqal kalimi, ala mad muhaffaf kalimi, muhaffaf harfi. Nah, itu kan 10. Itu kelompok ya. Kalau mad lazim musaqqal kalimi itu harus 6, wajib. Ya berarti kan 6 lah. Alif lam mim itu 6. Kaf ha ya ain shad, itu surat Maryam. Kahaya aso jangan. Kahaya aso ya kumaha alif lam mim baca alaman. Kalau maknanya tadi tetap di akhir kalimat atau di akhir kata ya? Hah? Di akhir kalimat. Apa? Panjangnya itu 4 harakat. Yang akhir kalimat. Mad far'i. Ya. Di akhir kalimat kan? Di akhir kalimat. Akhir kalimat itu bisa diakhiri dengan waqaf atau dengan Kayak contoh gini Pak, kersau gitu kan. Ya. Kan termasuk kata ya. Iya. Nah, berarti di akhir kata juga boleh. Boleh. Iya. Mau di akhir, mau di kan nggak ada istilah akhir kata. Hanya ayat aja. Ya, di ilafi Quraisy, di ilafi Quraisy, di ilafi Quraisyin ilafihim. Itu kalau diwasalkan bukan mad adi disukun, harpulin. Diwakokom jadi mad. Jadi itu macal putih gitu. Bagaimana membacanya? Mau di akhir kalimat, mau di tengah kalimat, sama aja. Akhir kalimat ya, diwasolkan. Di ilafi Quraisyin ila, kan nggak ada mad adit isu mad far'i, nggak ada madlin nggak ada itu. Jadi harpulin. Di ilafi Quraisy berubah jadi madlin. Di ilafi Quraisyin ila berubah menjadi harpulin. Itu ya sama ini, mau di akhir kalimat, mau di tengah kalimat, bagaimana kita membacanya? Ya jadikan pada saat kalla sauf, napasnya sampai situ seandainya, ya jadi menjadi madlin gitu. Tapi kan itu mah hanya bersifatnya sementara, itu kan sementara kan gitu. Tapi kalau di akhir kalimat ya itu mah ya udah menjadikan patokan lah gitu kan, wakaf mutlak gitu kan. Nah seperti
kalla saufa ta'lamun. Itu mad arid li sukun. Apakah mad arid sukun itu baku? Nggak baku. Kalla saufa ta'lamuna thumma kalla. Bukan mad arid sukun, mad tabi'i. Mad arid li sukun. Mad panjang arid baru sukun mati. Mana yang baru mati? Sok, yang baru mati mana? Ta'lamun, yang baru mati mana? Nun. Nun mati enggak? Sukun enggak? Enggak. Ta'lamuna, dia enggak mati, enggak sukun. Ya, maka ta'lamun, oh barusan matinya. Ya gitu kan. Gitu. Makanya mad arid, mad panjang, arid baru gitu. Baru matinya itu barusan mati tuh. Lamun nunnya. Ya, mati, lamuna hidup lagi. Nah, itu. Hidup lagi, dibaca dibasolkan gitu. Bukan mad arid disukun. Mad ta'lamuna. Bukan mad arid sukun. Mad tabi'i. Ta'lamun, mad arid li sukun. Sama dengan mad lin, harpulin. Mad lin berubah menjadi harpulin. Mad arid di sukun berubah menjadi mad tabi'i. Bagaimana cara membacanya gitu? Mau di akhir kalimat, mau di tengah-tengah kalimat. Kalau mad arid di sukun kembali ke mad tabi'i. Kalau madlin kembali ke harpulin itu. Itu. Anjir kan ngahulang aja kan paham gitu. Paham benar. Ya, itu tentang mad ya. Kalla, panjang kalla, ya. Kalla. Panjang ada tadi, ada alif, sau, fa, ya, dan mahroj ya, saufa, sa, ya, saufa, ta, ya, ta, hamas ya, ta, awas ya, ain ngalir, bukan ta, awas ya, walaupun ta, tapi ta, harus ngalir, ya. Itu tawasud, bukan ta ngalir ya, di atas airkan ke atas, di atas, di bawah naik ke atas, ta bukan bukan mati, bukan ya terputus ya. Jadi jangan disentak. Jangan disentak ya. Aivita ismat. Nah, nggak ada kalimat, nggak ada ismat, sifat ismat nggak ada, ini sifatnya. Tawasud ada ngalir ya, nah itu ngalir, ain itu huruf ngalir gitu, huruf tawasud, jadi ngalir, bukan ta itu. Ro juga sama, jangan nah itu ar-rahmanir nir. Nah, saya setiap kalimat, setiap sifat disambungkan atau dikonfirmasikan dengan anggap misalnya Rasid, Pak Rasid gitu kan. Misalnya Rasid, saya kan menyukai misalnya Rasid gitu kan. Ya memang ya seperti gitu. Berarti al-qiyamah gitu kan. Kedengaran sih ro-nya takrirnya gitu kan. Ulangan si lidahnya itu. Nah, kalau yang cadel mah ya surat kiamah nggak pernah baca. Jadi takdirnya ada, tawasudnya ada, ngalir gitu, nggak terputus.
kalla saufa ta'lamun. Ta, ya, ta, bukan tak, tapi ada ngalir ta, tu, ba, ta. Jadi ada ngalirnya. Ta'lamun, kalla saufa ta'lamun. Itu. Kalau yang di ayat yang kelima ya sama aja. Tinggal nah itu. Ada gunnah musyaddadah masuk kepada al-khaisum, rongga hidung. Maka disitu tahan. Ya. Jadi orang yang baca Quran ingin sempurna, maka harus disiapkan napasnya. Bagaimana napas panjang? Ya tertahan biasa. Bukan, dah saya mah ngeskolot, sok ngarokok, dah ada hubungan dengan ngarokok. Anu ngarokok ge bagus, teman saya ngarokok, ngepluk, tapi suaranya bagus, dah dilatih. Itu. Yang ngerokok merusak suara? Enggak juga. Asal dipakai, Itu. Teman saya si Agus yang bilang itu, wah, suaranya ngoncrang. Apalagi yang nggak ngerokok, bagus sekali. Yang ngerokok juga bagus. Nah, saya juga seneng gorengan, bagus, suara namanya. Jadi nggak makanan sih adalah dikit-dikit kan, banyak gorengan, ngosot gitu kan, gitu. Tapi selama suara dipakai, bagus, gitu. Bagus. Yang penting mau dipakai, gitu. Sering diucapkan, apalagi dijaga gorengan gitu kan, ngerokok dijaga, wah tambah halimpu, tambah gitu. Enak. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Sama lah ya, tinggal nambahnya ya itu yang harus ditahan mim bertasdid gunnah musyaddadah masuk al-qaisum ya. Ya dibaca dulu sama-sama dari ayat 34. 1 2 3. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Ya, dari Pak Nepri. Ada. Kalla saufa ta'lamun. Iya. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Ya, luluslah. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Oke, lanjut. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Lanjut. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Oke, lanjut. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Oke, alhamdulillah di ayat paling ya sedikit ayat keempat tentang su. Awas, bukan summa tapi thumma. Bukan summa tapi su. Digigit ya. Itulah itu aja ya. Karena walaupun tidak melihat bibirnya, summa beda kan? Ya kan? Walaupun kita nggak summa beda gitu kan. Beda gitu. Beda. Tahu lah gitu. Walaupun saya nggak lihat, oh ini ya. Walaupun saya nggak lihat padi tapi tahu gitu kan. Itu pakai summa gitu, bukan sin, bukan kusa gitu kan. Tahu lah walaupun nggak lihat gitu. Oke lah, alhamdulillah ya pada malam ini kita bisa
berkumpul bersilaturahmi, bersilaturahim ya. Kajian Al-Quran, mudah-mudahan Al-Quran berikan kebaikan, berikan keberkahan ya buat kita, keluarga kita, hidup dalam keadaan tenang dengan Al-Quran ya. Semoga harapan demi harapan kita Allah kabulkan. Kita baca istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.